Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone, how are you today? I wish all of you are fine. Alright, back again to English ID channel. This time we are going to talk about part of speech. So, what is part of speech? Well, if you want to know, let's learn together. In this video, I will explain it in two languages. It is in Indonesia and English. Oke, topik kita pada kesempatan kali ini adalah kelas kata di dalam bahasa Inggris, atau yang lebih sering dikenal sebagai part of speech. Nah, apa saja sih yang ada di part of speech? Dan apa sih pentingnya memahami part of speech? Oke, mari kita bahas satu persatu. Oke, yang pertama adalah what is part of speech? Apa yang dimaksud dengan part of speech? Atau apa yang dimaksud dengan kelas kata? Oke, jadi part of speech atau kelas kata yang mana ada di dalam bahasa Inggris merupakan pengelompokan kosakata berdasarkan meaning atau maksud dari kata tersebut. Nah, yang kedua nih, perlu dipahami bagi para pelajar agar dapat menentukan definisi yang benar ketika ingin membuat kalimat. Lalu yang ketiga, terdapat 8 jenis part of speech yang perlu diketahui. Nah, jadi kesimpulannya adalah part of speech adalah bagian-bagian kata yang nantinya dipakai untuk menentukan meaning atau untuk menentukan definisi dari sebuah kata atau yang nantinya akan dipakai untuk membuat kalimat. Nah, apa saja sih bagian-bagian dari part of speech? Oke, here 8 parts of speech. Ini adalah 8 bagian dari part of speech itu sendiri. Yang pertama ada noun, yang kedua pronoun, yang ketiga verb, yang keempat adjective, yang kelima adverb, yang keenam preposition, yang ketujuh conjunction, dan yang kedelapan adalah interjection. Nah, di video kali ini kita akan memfokuskan di part of speech yang pertama atau fokus kita ada pada noun. Untuk penjelasan part of speech yang lainnya nanti akan kita sambung di video yang selanjutnya. Oke, langsung saja kita lihat penjelasan mengenai noun. Oke, yang berikutnya kita akan melihat definisi atau penggunaan dari noun ini. Yang pertama, noun atau artinya adalah kata benda, merupakan kata yang mendefinisikan suatu benda, baik itu nama orang, tempat, benda, maupun hal abstrak. Contohnya, valid, market, liquid, and etc. Nah, bisa kalian lihat, contohnya di sini saya menggunakan valid atau nama orang, market yang berarti pasar, dan juga liquid yang berarti cairan. Yang kedua, noun juga biasanya didahului dengan artikel a, an, atau the. Nah, untuk penjelasan artikel ada di video selanjutnya. Contohnya, di sini saya menggunakan kata a table, an orange, dan the three. Nah, dari penggunaan artikel ini, kalian bisa melihat ditambahkan a, an, dan the di depan kata tersebut. Yang ketiga, noun juga biasanya ditambahkan dengan akhiran s atau is pada akhir kata tersebut untuk menunjukkan kata jamak. Jadi, kalau kita mau menentukan kata itu jamak, maka kita harus menambahkan s atau is pada setiap akhir kata tersebut. Contohnya, kalian bisa lihat di sini saya menggunakan tables, oranges, dan juga trees. Nah, artinya adalah table di sini berjumlah lebih dari satu. Begitupun juga dengan orange dan juga
tree atau pohon ya. Jadi ketika ditambahkan s atau is di akhir kata pada noun, maka kata tersebut berubah menjadi jamak atau jumlahnya lebih dari satu. Yang keempat, noun juga biasanya ditambahkan tanda petik s pada akhir kata untuk menunjukkan kepemilikan. Contohnya, Farid's book, cat's food, school stuff, and etc. Nah, contohnya, kalau kita lihat diartikan ke dalam bahasa Indonesia menjadi bukunya Farid, makanannya kucing, dan perlengkapan sekolah. Di sini ditambahkan tanda petik lalu s pada noun untuk menyatakan kepemilikan. Yang berikutnya, di dalam kalimat noun juga bisa berfungsi sebagai subjek, objek, complement, maupun object of preposition. Nah, untuk penjelasan subjek, objek, complement, maupun object of preposition lebih detailnya ada di video selanjutnya. Oke, contohnya di sini saya menggunakan the cat under the bed is sleeping quietly. Kalian bisa melihat kata yang digarisbawahi, yaitu kata under, itu merupakan sebuah preposisi atau menunjukkan sebuah tempat ya. Nah, untuk nounnya di sini saya menggunakan kata bed atau tempat tidur. Sehingga artinya kucing berada di bawah tempat tidur, tidur dengan tenang. Oke, berikutnya contoh-contoh yang bisa kalian pakai dengan menggunakan vocab seperti people, thing, time, day, dan juga man yang memiliki arti people adalah orang-orang, artinya jamak ya. Lalu thing, benda atau hal, time, waktu atau saat, day, hari, man, pria, manusia, atau orang. Untuk contohnya, kalian bisa lihat pada tabel yang ada di sebelah kanan. There are so many people in Times Square. Artinya, terdapat banyak orang di Times Square. Yang kedua, do you remember the name of that thing? Yang memiliki arti, apakah kamu mengingat nama benda tersebut? Yang ketiga, do you remember that time we went to Disneyland? Apakah kamu mengingat waktu ketika kita pergi ke Disneyland? Yang keempat, what day is it? Hari apa ini? Lalu yang terakhir, that man is wearing a hat. Pria itu menggunakan sebuah topi. Oke, kita lihat contoh yang berikutnya. Adi is my friend. The market is so crowded. My cat eats 3 breads. The book's cover was broken. My phone screen has a crack. Please shut down the computer. Her pen is on the table. Oke, cukup sekian penjelasan mengenai part of speech tentang noun. Kita akan melanjutkan dengan part of speech yang selanjutnya di video yang berikutnya. Agar tidak terlalu panjang video ini ya. Oke, silakan kalian membuat contoh lalu mengetikkannya di kolom komentar. Atau juga kalian bisa menanyakan pertanyaan kalian di kolom komentar yang nanti insya Allah akan saya jawab ya. Sekian video kali ini, semoga kalian mendapatkan ilmu baru. Jangan lupa untuk klik tombol like, share, dan juga subscribe channel ini agar kalian terus mendapatkan update video terbaru dari channel ini tentunya ya. Oke, that's all. Thank you for learning with me. Stay healthy. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.